Hai semuanya, selamat datang di Metode. Oke, gue ada skip satu lembar. I don't know. Kali ini gue mau membahas kasus yang terjadi di Malaysia yang pelakunya adalah mantan MasterChef Malaysia tahun 2012 season 2. Tahu kan MasterChef? Namanya adalah Etika Siti Nurasiken Mot Sulang. Usia pada saat kejadian 33 tahun, namun pada saat ia mengikuti MasterChef itu usianya masih muda, 24 tahun, dan dia baru lulus pasca sarjana University Malaysia Sabah, pasca sarjana geologi. Dia ini sempat bekerja di rig minyak beberapa bulan sebelum dia akhirnya memutuskan untuk resign, tepatnya di Petronas. Sewaktu Etika ikut MasterChef itu, dia masuk top 10, peringkat keempat. Dan kemudian ia menikah dengan seorang kontraktor yang bernama Muhammad Amre Yunus. Usianya pada saat kejadian 40 tahun. Dari pernikahan mereka ini, mereka memiliki 3 anak yang usianya semuanya masih di bawah 10 tahun. Mereka tinggal di kondominium yang bisa dibilang sebagai kawasan yang sangat elit, kondominium Amber Tower, Lido Avenue, Kota Kinabalu. Kondominium ini, yang namanya juga kondominium ya, terkenal sangat elit. Bahkan luasnya itu rata-rata di atas 1.400 square feet atau sekitar 400 meter persegi. Luas banget ya. Berarti kita dapat bayangan lah, setidaknya mereka ini adalah VVIP. Di tempat tinggalnya ini ada seorang asisten rumah tangga yang dari Indonesia, tepatnya dari Sulawesi Selatan, yang bernama Nur Afia Daeng Damin. Usianya 28 tahun. Cuma kurang jelas juga kapan tepatnya Nur bekerja dengan mereka. Namun gue akan menjelaskan kronologi apa yang terjadi pada Nur. Pada tanggal 13 Desember 2021, Etika bersama dengan suaminya mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan kalau mereka baru saja berlibur dari Kundasang Ranau yang letaknya 80 km dari kondominium mereka ini. Saat mereka tiba di kondominium ini, mereka melihat kalau Nur tergeletak tak bernyawa di lantai. Polisi pun segera melakukan olah TKP dan mereka menemukan fakta lain kalau ada beberapa bukti di lapangan yang berbeda dengan kesaksian mereka ini. Sehingga polisi pun menahan mereka pada tanggal 14 Desember di keesokan harinya itu. Mengapa polisi melakukan pernyataan Etika dan suaminya? Karena setelah mengotopsi Nur, itu ditemukan beberapa luka, ya bukan beberapa saja ya, hampir seluruh tubuh Nur dipenuhi dengan luka babak belur. Apalagi Nur ditemukan tidak berbusana. Ada lebam di belakang kepala, bahu sebelah kanan, lebam di mata kanan, dan pergelangan tangannya. Dan yang membuat polisi mencurigai Etika dan suaminya adalah di seluruh kulit Nur terdapat luka yang melepuh seperti habis disiram air panas. Etika dan suaminya mengaku kepada polisi kalau Nur ini jatuh hingga mengalami sudden death, yang mereka tidak ketahui kapan kejadiannya karena mereka tidak ada di rumah antara tanggal 10 sampai 13, sehingga polisi pun mencurigai kejadian ini terjadi pada tanggal itu. Namun pada tanggal 21 Desember mereka bebas dengan jaminan. Namun kemudian akhirnya mereka pun didakwa atas pembunuhan Nur dan mereka didakwa hukuman mati. Etika dan suaminya mengaku kalau mereka menyiksa Nur sejak Agustus 2021. Ya, kemungkinan dari sejak ini Nur bekerja pada mereka, yang sangat disayangkan ya, karena dia bisa dikatakan sebagai public figure dan juga suaminya memiliki peran penting sebagai kontraktor di Malaysia. Apalagi mereka dikatakan sebagai keluarga yang VVIP. Sampai melakukan penyiksaan ini terhadap Nur itu kayak tidak berperi kemanusiaan. Gue pernah mendengar kesaksian orang yang dulunya pernah mengajar para TKW ini sebelum mereka disalurkan ke negara-negara yang meminta mereka sebagai asisten rumah tangga. Dan pengajar ini bilang memang ada beberapa TKW yang termasuk agak-agak sulit kalau diajar. Jadi tidak heran kalau misalnya pada saat mereka sudah sampai di tempat tujuan, mereka akan mendapat ya perlakuan seperti ini. Tetapi ya sangat disayangkan sih kalau sebagai majikannya tidak mau rugi karena telah membayar cukup mahal untuk mendatangkan TKW itu untuk
memperlakukan asistennya dengan cara yang seperti ini, ya itu ya nggak fair juga ya. Tapi nggak bisa disalahkan juga bagi para TKW yang ingin mencari rejeki di negara orang. Namun ada baiknya sebelum pergi meninggalkan keluarga, apalagi sampai ke negara orang ya, setidaknya harus membekali diri dengan pengetahuan, dengan skill, sehingga jangan sampai majikan kita nantinya akan memperlakukan kita dengan cara yang tidak sewajarnya, dengan semena-mena. Atau mungkin bisa ditambah dengan skill bela diri supaya bisa melawan, jadi supaya bisa cush ya gitu aja deh. Turut berduka cita yang sedalamnya bagi keluarga korban dan para relasi korban, sehingga kiranya masalah ini cepat diselesaikan. Sidangnya masih akan lanjut lagi sekitar bulan Februari 2022. Oke, gue harap kita semua dapat belajar dari kejadian ini. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.